Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Masigit, apalagi masih kurang, Kecamatan Jombang, yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita, serta kita mampu mentasarufkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat ma'asalam ai makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya amin bidipit ya. Iya, menurut amin kan beres ngajinya ya. Balik gitu. Masya Allah. Ya beres ya. Masya Allah. Ada yang kenal dengan saya? Baru, tapi saya diam-diam sudah kenal karena kebetulan sama Bu Haji bareng gitu. Baru pulang tahun ini. Ya di sana. Ya Allah barang lihat, ya gitu. Udah kelihatan. Bu Haji bareng dengan saya kemarin, Bu Haji ya. Kita pulang dari sana. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ternyata mah banyak yang tidak kenal. Saya udah ini mau perkenalan aja bukan? Nah ngajinya juga lah. Iya. Masya Allah. Kan ada bahasa Jerman, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak jadi. Iyalah, mana mau jadi coba. Iya kan? Siti Nurbaya paling udah ini mah wajah-wajah Siti Nurbaya memangnya juga. Masya Allah, orang tuanya dulu.
Allah karim. Ada yang kenal nggak ada Bu ya? Karena memang saya itu bukan adiknya Tito Herlino, bukan. Iya. Jadi wajar kalau nggak kenal. Tapi mungkin ada sebagian yang sudah pernah melihat minimal familiar. Kalau nama itu Ujang Zainal Mutaqin. Iya, Ujang itu orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Mutaqin itu orang yang bertakwa. Orang tua ngarepin ini jadi anak laki-laki dari Sunda, insya Allah akan menjadi perhiasan orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau ngasih nama buat anak itu, waduh, memangan kargo gesek jepredi. Geki. Waduh Gusti. Aneh kan aneh. Wenten ngriki, mboten wenten iki mulun aduh ngriku wah sekali. Oh ya. Kula kan tugas ning Kecamatan Jombang KUA. Ya, kalau ada permasalahan kan, tapi kalau saya bukan yang menikahkan. Kalau ada sedikit rada gesekan, kalau istrinya dikejar-kejar bawa parang gitu, suaminya bantoin nggak pulang-pulang. Baru kadang-kadang suaminya ngerti. Kiri dan enak, bosir murah pada kaltak tuh, barang lagi mumet banget kan gitu, jempol dulu. Masya Allah kadang-kadang. Sebagai apa? Penyuluh penerangan agama Islam untuk Kecamatan Jombang dan Ciwandan. Memang merangkap ke sana, Bu. Makanya kemarin bukan cari-cari saya di sini, katanya ke Kawah Jombang memang tidak ada. Kebetulan lagi sekretariat kota saya di sana. Jadi ya situ tadi. Udah ya pulang ya? Ini kenalan lah. Takut nanti di tengah jalan ketemu, ya Allah siapa? Pak Ujang. Tapi saya mah kadang-kadang juga nyesel di hati itu, Bu. Ya bukannya sorry panggil Pak Ujang sih, bukan. Kadang-kadang mau diganti harus ngebubur merah, bubur putih lagi. Sedang-sedang enak nonton TV, nonton TV saya. Buaran itu sih kalau tuannya ganteng namanya Faisal. Buaran tukang sapunya si Ujang. Sedih katanya. Tapi itu tadi, itu apalah arti sebuah nama, insya Allah mau berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini teh sebetulnya bingung, mau ngajinya juga nggak bisa, cuma dipaksa sama Bu Pas itu. Udah si Ustaz isi aja. Pinternya lagi, tak besok ada acara, nggak ada, alhamdulillah. Jadi mancingnya pinteran. Padahal kalau sudah mau ngundang ngaji saya bilang, aduh nggak bisa, saya nolak gitu. Tapi ini mau dibilangnya silaturahmi aja sih, katanya gitu, ya silaturahmi. Baik Ibu hadirin sekalian, dan kalau tidak salah sama Bu Haji sering ketemu juga di Masjid Agung Bu Haji ya. Masjid Agung hari Selasa sore kebetulan malam sore ini yang lain karena dilokir-lokir gitu ya. Baik Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim, salah satu yang paling penting apa coba? Salah satunya adalah dari tujuan hidupnya, betul? Ya. Kalau kita punya tujuan hidup apa, Bu? Saya tadi dari kantor lewat mau parkir di sana itu ada orang pakai tato, kayak ini, wah pokoknya kelihatan ini. Coba ngobrol apa Ustaz? Pak ngobrol apa? Kalau kamu tujuan hidup kamu apa? Enak saya makan tujuan hidup saya mah hidup di dunia bahagia, punya istri kaya raya, rupanya cantik jelita, kalau mati masuk surga. Saya bilang cocok amat sih kalau bunuh-bunuh gitu. Ya, enak ya. Masya Allah. Dan itu betul tujuan hidup seluruh umat manusia. Jangankan kita, orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, mereka tujuannya ingin bahagia. Saya tanya lagi ke Ibu. Bahagia itu adanya di mana? Di hati. Hebat, orang sini major di hati. Hatinya ada, duit nggak punya, bahagia tidak? Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Hatinya punya, duit tidak punya, bahagia. Bohongnya gitu ya. Tergantung kebutuhan. Hatinya ada.
laki nih macem-macem, bahagia tidak? Wih hebat, bahagia kali ini. Pojokan. Masya Allah. Istri soleha. Waduh, hebat atau di sini Maya. Tuh kadang-kadang orang itu salah mengartikan hidup bahagia. Senantiasa kita berpikir yang namanya kebahagiaan itu ada di duit, betul. Kadang-kadang kita berpikir kebahagiaan itu ada di uang, kadang-kadang ada di jabatan, kadang-kadang ada di harta, kadang-kadang ada di ilmu, betul tidak? Saya sekarang tanya lagi, betul tidak itu tuh sumber bahagia? Yang namanya duit, harta, jabatan itu sumber bahagia bukan? Di antaranya. Lalu di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan mah adanya di dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustaz, duit sebagai apa? Tadi di antaranya duit, harta, terus jabatan itu mah perantaraan. Kita pergi ke laut, mau ngapain ke laut? Mau ngambil ikan. Tujuannya ingin hidup bahagia, betul. Kita ke laut ingin mendapatkan ikan. Diambilnya ikan bisa dengan pancing, bisa dengan jala, bisa dengan tuba, bahkan bisa kita nyelam nangkapin satu-satu. Ujungnya semua dapat ikan enggak? Dapat. Apa artinya? Jadi apapun itu, kebahagiaan akan sampai kepada kita kalau hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Abu Nawas, tahu Abu Nawas nggak? Nggak tahu. Saya juga nggak kenal sebetulnya karena belum pernah kenalan. Tapi konon katanya begini, hidup kalau dalam keriduan Allah, mah jangankan masuk surga, diam di empernya neraka saja itu sudah nikmat. Itu hidup dalam keriduan Allah, jangankan masuk surga, diam di empernya neraka saja sudah nikmat. Coba kita lihat Nabiullah Ibrahim dibakar dengan api. Terbakar tidak? Kenapa tidak terbakar? Karena yang punya apinya ridho. Itu mananya? Di sini nih, di daerah bagian tunggu sana, ke dalam tuh ya ada rumah besar. Penghuninya banyak di sana. Rumah besar di sana. Bahkan orang katanya kalau yang di Cipinang mah di Jakarta, penghuninya itu kalau mau ke kamar mandi saja dikawal itu. Iya, mau ke kamar mandi dikawal, sakit ke rumah sakit dikawal gitu. Tapi dia tidak bahagia. Padahal dikawal-kawal. Iya kan? Apa ya itu yang di Pakedung ada penjara, di Cipinang ada penjara. Penghuninya itu mau pipis saja, mau pipis ke kamar mandi, dikawal itu. Mikirin utang kagak, mikirin istri kagak, mikirin usaha enggak, makan tidur kerjaannya juga. Tapi bahagia tidak? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Karena yang punyanya tidak. Itu makanya. Kadang-kadang kita nyari jauh-jauh. Padahal yang ada dalam diri kita itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, tujuan hidup umat muslimin, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang membedakan tujuan hidupnya antara mereka dengan kita itu adalah tujuan hidup. Kalau mereka, doanya kan ada, tadi saya bacakan. Ya. Ada yang hafal nggak Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201? Ada yang hafal nggak? Itu adalah tujuannya. Ada yang hafal tidak? Ada? Kalau ada yang hafal nih, satu. Hah? Atau ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 tuh. 10.000. Ditambahin, soklah ditambahin. Yang hafal Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201 sok panggatan. Jangan malu-malu diambil. Tidak ada. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201. Sering kita berdoa kepada Allah. Yang tadi saya bacakan di awal, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu doanya orang-orang musyrik, itu doanya orang-orang kafir. Wa minan nas, dan di antara kebanyakan manusia, may yaqulu, mereka banyak yang berkata memohon kepada Allah, Rabbana, ya Tuhanku, atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia ini kebahagiaan. Itu doa mereka. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka hanya akan mendapatkan siksa nanti di yaumil qiyamah. Na'udzu. Makanya kalau kita lanjutkan kalimatnya, wa minhum, dan ada sebagian kecil dari mereka, may yaqulu, banyak yang berucap berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan kita. Jadi tujuan hidup siapapun orangnya, siapapun individunya, mau tua mau muda, tujuan hidupnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan kita dilepaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Itu adalah tujuan hidup kita, itu adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Makanya ketika kita melakukan apapun itu, tidak bisa sama dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, yang penting dia dapat rezeki, mau caranya halal, mau caranya haram, terserah. Yang penting dapat. Kalau kita harus dapat rezeki, tetapi kita harus memperhatikan caranya. Itu baik atau tidak. Karena nanti wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut, Dokter. Ada yang usul? Kalau ada yang usul ke peraturan Ustaz, udahlah, saya pengen ke kamar mandi, sudah juga. Misalkan, ya. Lalu bagaimana caranya? Apa cukup Ustaz kalau saya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan saya dilepaskan oleh Allah dari api neraka? Cukup saya berdoa kepada Allah? Tidak cukup sampai di situ, ya. Kita ingin mengharapkan kehidupan baik di dunia, baik di akhirat, dan kita dilepaskan oleh Allah dari api neraka. Menurut para ulama, dalam hal ini menurut Qudzatul Islam Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 3 sikap hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, jikalau kita ingin menggapai kehidupan yang bahagia dunia, akhirat, dan kita dilepaskan dari api neraka. Apa? Yang pertama, sikap hidup kitanya di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, harus memperbanyak aksi syukur. Apa tuh? Aksi syukur. Apa tuh? Harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata, ingin hidup bahagia di dunia, di akhirat, ingin lepas dari api neraka, maka perbanyak syukur kepada Allah. Kenapa demikian? Allah sudah satir, Allah sudah muat di dalam Al-Quran. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Nah, artinya artinya wa itta'adzana rabbukum, Allah sudah memperingatkan kita. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambah-tambahkan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggu azab Allah yang maha pedih akan Allah timpahkan kepada kamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Awas itu baca Quran itu yang betul. Kadang-kadang ada orang yang membaca la in syakartum la azidannakum, la in syakartum, itu salah benar? Salah. Yang betul itu pakai shin gede kata orang Sundanya mah, shin yang ada titik 3-nya di atasnya. Kenapa emangnya Ustaz? Karena kalau kita baca shin kecil itu artinya sakaro. Sakaro itu kata-kata yang ngerti bahasa Arabnya mah mabok, Ibu. Kalau syakaro itu syukur. Artinya apa? La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambah-tambah. Tetapi kalau dibacanya la in syakartum, kalau kamu mabok, la azidannakum, maka akan aku tambah-tambah. Murtad kita hukumnya. Ya kan? Kadang-kadang. Makanya betul. Baca Quran itu memang Ibu kadang-kadang ada lahan bahasa agamanya itu. Apa Ustaz lahan itu? Lahan itu kesalahan. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kesalahan jali yang model apa Ustaz? Yakni ibdalu harfin biharfin. Mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Contohnya tadi syakartum dengan syakartum. Ya, itu bahaya itu. Ada lagi ibdalu harokatin biharokatin, mengganti harokat yang satu dengan harokat yang lain. Harusnya mah dibaca u misalkan, ini dibaca i. Itu lahan jali, lahan nyata, kesalahan yang tampak. Sementara Allah melalui keterangan agama katakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la baru, Masya Allah. Siapa orang yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, maka otomatis amalnya itu akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau saya bisanya juga segini-gininya? Ustaz, saya kadang-kadang panjang pendeknya juga tidak benar, idhar idghamnya juga tidak benar. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan sampai berhenti untuk belajar. Itu Ustaz, saya mah beneran aja baca juga, kadang-kadang masih belakang-tongan. Tidak apa-apa, silahkan baca. Yang penting tidak boleh meninggalkan belajar. Ini mah kadang-kadang anak-anaknya mah ini sekolah yang hantam baik, sekolah RKT, KTP, ATPQ, segala-gala. Emaknya membaca Qurannya tidak bisa. Hati-hati ini. Ya, hati-hati jangan sampai. Dosa nggak kan kalau saya baca Quran seperti itu? Kemampuan saya semacam ini tidak berdosa kalau ibu masih belajar. Tetapi berdosa di hadapan Allah, kemampuannya cuma seperti ini, tetapi dia meninggalkan belajarnya. Sudah tidak mau belajar sama sekali. Itu dosa di hadapan Allah. Oh jadi sepi ngaji. Galak-galak, jordang dulu. Mau ya pakai ngundang saya. Sama saya galak ngaji. Bisa loh. Iya, Masya Allah. Lagi mikir ya. Apa ya? Kadang-kadang mencoba saja. Ada saya mah kalau ingat kalau ngaji begini dulu ya di kampung saya waktu muda sih, ya lulusan pesantren gitu saya itu. Kampung memang kadang-kadang begitu juga disalah orang tuh nggak mau dibenerin itu kadang-kadang garang sholatnya itu udah terkenal, ustadznya udah tua, udah umur tahun 60 tahun. Bacaannya hafalannya itu aja barangkali ya.
Itu saja terus. Barang dia baca suratnya itu kan biasa kuliah sama kulhu kan. Kalau maghrib juga sampai terkenal di kampung saya itu namanya juga si kulhu sama si kuliah. Kalau lewat juga mau pergi kemana Pak kuliah gitu, mau kemana Pak kulhu udah terkenal karena saking sholatnya itu mulu. Emang tidak boleh Ustaz? Boleh, silakan saja. Tiba-tiba suatu ketika sholat berjamaah ada anak-anak ikut di belakangnya. Ya, anak-anak itu 2 orang deh, imam besok naik gitu tuh. Di sini yang ikutan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata anak yang satu, "Syekh kita mungkin pasti bacaannya kuliah." Kata yang satu lagi, urus ya, kulhu. Berantem keluarga kedua tuh, kulhu sih. Si imam ngedenger kalian, waduh premen iki. Lamun baca kuliah disangkanya ngebela sing siji. Baca kuliah takut disangka ngebela yang satu. Dia ingat satu surat pendek, hafal kambing. Hafal kambing itu apa ya? Ya hafal tetapi asa-asa gitu ya. Yo ingat surat Al-Kautsar. Oh pindah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hai si gimana lain gitu. Anak-anak tuh berdua tuh di belakang. Hai gimana lain gitu. Alhamdulillah kata si imam tuh. Kita harus bilang sama-sama gitu. Ya. Barang diterusin inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar mogok mana nih kuku hina behaya dari tadi kata si anak-anak yang di belakang innalillahi Ustaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un bubar Allah karim. Jangan juga seperti itu. Ya. Ini mah ada lagi di Cigading, Ibu. Sholat tarawih bacanya itu kan 15 terakhir, ya udah 15 yang kedua bacanya kan surat apa kan? Al-Qadar ya. Kalau biasanya kan yang 15 pertama mah kulhu ya. Saya kan yang udah 15 yang kedua itu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang di belakang, kata si Mamu, Ustaz, Ustaz, yang jangan dibaca tul maksudnya mah, karena memang benarnya apa coba? Inna anzalnahu fi lailatul kan? Ayat yang pertama kan? Ya gitu. Si imam itu tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata si Mamu, Ustaz, kedengeran kan ya, udah jalur bilang, kecil katanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Karena ngikutin tadi, ngikutin yang ngasih tahu. Ustaz di situ mah atul gitu. Masya Allah sirma mentang-mentang wong tua, kita dibaca atil jaga atul. Kita baca atul jaga atil. Jangan juga seperti itu. Ya, kadang-kadang ini kita baca Quran, ya, baca Quran. Oh sampai ke situ-situ tadi dari mana ini juga mengaji. Saya senang pengajian pertama dengan ibu-ibu sudah seperti ini, masya Allah. Wah, tapi insya Allah datang kita, duduk kita dihadapan di sini di tempat ini, insya Allah. Jangan-jangan kerudung ibu-ibu yang dipakai sekarang ini, jangan-jangan tas-tas ibu yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa benar sama Ustaz Ujan? Gak percaya. Rasul katakan man salaka tariqan ilal ilmi syahallallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya saja sudah dibalas oleh Allah. Pegelnya ibu, waduh, sana sing lonjor-lonjor bae itu kenapa-napa. Ini sing penting mah aja nunutan, ngerti nunutan? Nah, sing bahaya, maka yang lonjor mengaji mah tidak bahaya.
Yang bahaya mah yang nurutan tuh apa sih? Bukan apa sih nurutan teh? Ngantuk. Itu tuh. Di orang Sunda mah ya Allah ada lagi ini. Ngaji nurutan babnya bab wudu yang hadir kakek-kakek sama nenek-nenek. Kan kalau di Sunda mah dinatong, waktu wudu aya genep sadayana, hiji niat kadua ngumbah beungeutna, tilu ngubah leungeun dua jeung siguna, opat ngusap saeutik tina sirahna, lima ngubah suku dua tepi kana, mumuncangan tartib rukun kageuneuh ngerti teu? Sabodo tusi. Itu tuh kedengerannya nenek-nenek sama kakek-kakek umurnya sudah 80 tahunan berdua ngedengarnya itu. Yang pertama kan parudu ayat genep, parudu itu ada 6 gitu ya. Parudu ayat genep ada hiji niat, yang pertama itu niat, ya kan? Niat itu bagaimana? Qasdusain muqaranan bipinglihi, ya, mengetikadkan sesuatu disertai dengan perbuatannya, itu adalah niat. Kalau kita mah sering ditalafutkan, apa talafut itu dilapatkan. Bagaimana lapatnya kalau wudu itu? Misalkan nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari listibahati sholati fardhillahi ta'ala. Kalau orang Sunda mah sejak kaula wudu ngahilangkeun hadas leutik karena memenangkan sholat, Pak, bukan Allah Ta'ala. Ustaz saya tuh bisa bacanya, ya sudah saya meniat wudu saja, beres, Allah mau tahu tidak apa-apa. Tapi fadhilul amal, ya. Nah, bab wudu yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiganya basuh tangan sampai sikut, yang keempatnya ngusap sirah saeutik. Karena sudah pikun, kupingnya asak-asak, kedengarannya ngusap sirah, ada leutik kan bahaya. Jadi harus hati-hati kan sih, Pak. Gua ngerti nggak ngerti apa bro ya. Ya. Itu tadi, Masya Allah. Lanjut ya. Biarin capek, biarin. Emang siapa yang capek? Karena tadi diinformasikan kan sekarang mah asarnya juga katanya jam 2:30 gitu ya Bu ya? Jam 3 kurang lah ya, jam 3 kurang. No. Ini mau jauh-jauh amat kita mana tadinya aja. Tadi gimana ya? Oh, tadi itu kita katakan kita ingin mendapatkan kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, bahagia semuanya, lepas dari api neraka. Kita itu harus aksiru syukur, memperbanyak syukur kepada Allah. Karena Allah katakan tadi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, maka kata Allah, insya Allah, Allah akan lipat gandakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kamu. Itu maknanya. Masya Allah, kadang-kadang begitu. Aksiru syukur, berbanyak syukur kepada Allah. Karena harus diingat, tadi dikatakan itu Qur'annya itu seperti itu. Sejarah sudah membuktikan itu. Kita ingin hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia, di akhirat kita masuk juga ke dalam surga dan dilepaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kalau kita pandai bersyukur, sejarah dalam Al-Quran sudah membuktikan bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Ada yang kenal sama Fir'aun enggak? Sudah. Tahu sejarahnya Fir'aun? Siapa Fir'aun itu? Aku sebagai Tuhan. Terus Fir'aun itu adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam itu. Tetapi memang tingkat kekafirannya kepada Allah begitu jauh melebihi. Karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ujungnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Itu karena kufur nikmat. Ada lagi Qarun. Qarun itu siapa? Itu saudara mudanya Nabi Musa alaihissalam itu. Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu tadinya dia itu miskin, betul-betul miskin. Sampai-sampai kalau mau sholat, kalau mau sholat itu gantian kelambine sereng rayate.
Gantian sama istrinya. Saking miskinnya tidak punya untuk beribadah kepada Allah. Gantian pakaiannya dengan istrinya. Lalu kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, engkau kan Nabi Allah, engkau kan dekat dengan Allah, tolong mintakan dia kepada Allah. Tolong mintakan dia kepada Allah agar saya ini mempunyai sesuatu agar lebih taat ibadah kepada Allah. Itu doa di awalnya. Singkat kata dikasih kibas kambing satu, terus dipelihara sampai lupa dia kebanyakan kambing. Sholat duhur ketinggalan. Lah kan sholat duhur besok juga ada lagi. Coba kalau kambing saya dimakin sama hewan buas, hilang saya. Terus sekali, dua kali, tiga kali. Ujungnya sama sekali dia tidak sholat. Bahkan disuruh mengeluarkan zakat oleh Nabi Musa alaihissalam. Enak baik sih mah. Wong kita sing capek ji. Wong harta kita. Kenapa dinaikin uang? Itu namanya kurang bersyukur. Ujungnya apa? Sudah lewat batas kesabaran, maka Allah pun menurunkan azabnya. Nabi Musa Qarun Allah tenggelamkan di dalam perut dia berbumi langsung semuanya. Konon katanya Bu, itu kalau bersama 400 ekor kuda, hartanya itu kuncinya saja itu nggak bakal keangkut itu. Saking sugih. Makanya tidak salah kalau di zaman sekarang banyak orang yang ngejar-ngejar harta karun. Awas hati-hati itu Bu ya. Nah, itu contoh-contohnya itu. Contoh-contoh kalau kita kufur akan nikmat Allah, bukan kebahagiaan dunia. Akhirat apalagi kita dilepaskan, justru azab Allah akan ditimpahkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan akhirat yang bahagia, lepas dari siksa api neraka, aksir syukur, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, ma huwa syukur? Apa sih syukur itu? Atau Ustaz yang namanya syukur mengucapin alhamdulillah, betul enggak? Betul. Ya. Atau Ustaz kalau syukur itu ada orang dari jalan, kantuk batu syukurin loh. Itu bukan. Tapi yang namanya syukur itu adalah menurut Imam Al-Ghazali, catat, syarful abdi bijani ma an'amallahu ta'ala. Naon cenah Bu? Tuh, ini cenah itu sepinya Mas Sepi. Kita serius apa ini teh? Serius ya. Nih, yang namanya syukur itu adalah menurut Imam Al-Ghazali, syarful abdi bijani ma an'amallahu ta'ala. Yang artinya mentasarufkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Apa tuh? Itu wajah. Insya Allah. Jangankan usianya yang sudah 60 ke atas katanya, yang 40-an juga. Si Ustaz melibet amat juga. Ya, syarful abdi, mentasarufkannya seorang hamba bijami ma an'amallahu ta'ala, terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak Allah. Siapa yang memberikan kenikmatan? Allah. Apa kehendak Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Oh, pintar-pintar di sini mah nenek-nenek juga kan? Iya, hebat di sini mah. Ya, salah satunya adalah tuh Ustaz, makanya Allah memberikan kenikmatan kepada kita agar kita bisa hidup betul. Tetapi jawabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia. Hah? Salah ya? Waktu diulang. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin.
Oh gitu. Ya sudah kritis di sini. Balik saya main. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita kaitkan yang namanya syukur itu adalah mentasarufkan, menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan ya? Kalau begitu. Oh begitu ya Ustaz. Iya begitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali yang namanya syukur itu ada 3. Ada syukur i'tiqadiyah, ada syukur lafziyah, dan ada syukur amaliyah. Karena tadi syukur itu adalah mentasarufkannya kita, menggunakannya kita. Punya mata gunakan untuk beribadah kepada Allah, punya kaki gunakan untuk beribadah kepada Allah, punya harta gunakan untuk beribadah kepada Allah, punya baju gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu maknanya semua apapun yang ada dalam diri kita maka harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya saya pesan kalau berangkat pengajian tidak apa-apa pakai baju yang paling bagus-bagus, pilih silahkan. Atau Ustaz takut teriak, ya itu mah tergantung hati. Tergantung hati kali itu mah, iya kan? Ya cuma jangan juga ya kita juga dia jangan seperti itu. Tapi apa artinya? Diganti-ganti. Kalau kita ke Majelis Taklim itu minggu ini saya pakai baju ini biar jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Minggu depannya saya pakai baju yang ini insya Allah mudah-mudahan jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Ini mau berharap kondangan mau udah Gusti iku lampel sing ireng jadi apa-apa otong berharap. Ada kondangan mah. Duit masih itu segede rantai kapal dipakai. Segede pelak beca dipakai kadang-kadang. Gimana makanya kalau ibu? Apa artinya? Hati-hati ikhtiarnya itu begitu. Ya, sarful amri, tasarufkan itu, jalankan itu, gunakan itu semuanya. Punya HP gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai HP-nya menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Ya kalau yang sudah 40 tahun ke atas nggak mungkin lah. Kalau yang 40 ke bawah kadang-kadang kan itu balas. Kemarin saya kebetulan kan saya sambil ngajar juga di Algeria, yaitu di sekolah tinggi ilmu tarbiyahnya calon-calon guru. Nanya begitu, Ustaz katanya gitu, ada yang mengatakan main ini tuh haram katanya gitu. Apa main HP itu? Saya bilang iya. Karena sesuatu persoalan itu asal muasalnya adalah mubah, diperbolehkan. Tetapi tergantung pemakaiannya. Kalau dipakai untuk bermaksiat dan bahkan bisa melupakan ketaatan kepada Allah, maka itu akan menjadi haram, tidak boleh. Tetapi kalau punya HP di dalamnya ada Quran online, misalkan kan, baca-baca hadis, baca-baca keilmuan, bisa hubungan dengan yang lain, itu maknanya bagus, tidak jadi persoalan. Jadi sesuatu itu tergantung niat kita dan juga tergantung penggunaannya. Itu maknanya. Nah, jadi yang namanya syukur itu begitu, Bu. Ya, syukur itu adalah tasarufkan, gunakan seluruh apa yang ada dalam diri kita untuk bernilai ibadah di hadapan Allah. Dari mulai apa? Sejak apapun yang Allah berikan. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan mungkin mampu untuk menghitung kenikmatan Allah. Nggak percaya silahkan. Ibu sekarang kita sepakat ya. Hitungan ketiga jangan ngedip sampai saya memberhentikan hitungannya. 1, 2, 3. Yang ngedip bolokan. Yang ngedip bolokan. Hah? Kuat enggak? Tidak kuat. Masya Allah. Sebatas kedipan saja itu kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan coba-coba. Kadang-kadang kita ya, Masya Allah ini udara. Udara yang ada di kita saja. Masya Allah, enak, sejuk, gratis lagi dari Allah.
Tiba-tiba ibu sesak napas, pergi ke rumah sakit, dikasih oksigen, berapa juta harus bayar. Kenikmatan dari Allah kalau kita hitung-hitung, niscaya tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Maka seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu berhak Allah meminta pertanggungjawabannya dari kita. Allah berhak menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah. Ingat Bu, dalam sebuah hadis dikatakan, ini lanjut kok jadi pada lemes barang begini? Lanjut ya? Lanjut ya? Saya mah kadang-kadang orangnya malu dari Priangan Timur, gitu tuh. Kadang-kadang kalau lagi pengajian lihat ibu-ibunya ini gitu, jadi ini kenapa gitu tuh kadang-kadang mah, makanya harus semangat kalau dengan saya. Ya. Bu, dalam hadis dikatakan, ada hadis yang mengatakan, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan mampu beranjak, tidak akan mampu melangkah. Ya, qadama 'abdin, kakinya seorang hamba fi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Yakni setelah Allah menurunkan tiupan nafhatul fazza wasyaqi, tatkala kita dibahas, dikumpulkan di alam mahsyar. Alam mahsyar itu matahari cuma 1 kilo. 1 kilo itu 1000 meter. Ya 1000 meter Bu ya. Alam mahsyar itu. Di situ satu harinya dunia diumpamakan oleh Allah sebagai satu harinya di akhirat di alam mahsyar itu diumpamakan sebanyak 40 tahun kita hidup di dunia ini. Satu hari. Itu tentu bagi siapa? Bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Tapi bagi orang yang taat, sekedar netra. Apa sekedar netra itu? Satu kerlingan mata. Itu segitu bagi orang yang taat. Bagi orang yang taat seperti itu. Nah, dikumpulkan di sana nanti di yaumil mahsyar. Masya Allah, Bu, alam mahsyar itu mungkin yang sudah pernah haji di sini sudah. Itulah waktu kita waktu kita di Arafah itu adalah gambarannya, miniaturnya itu. Panasnya baru segitu saja, Masya Allah, ngerasulah. Tahu ngerasulah? Terus ngeluh segala macam. Ya kan? Nanti di sana dikumpulkannya dari manusia pertama sampai dengan yang terakhir, Allah kumpulkan di tempat itu. Dan kaki kita tidak akan mampu beranjak menembari kita. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan kepala kita itu sambil mendongak ke atas langit menatap matahari. Na'udzubillah subhanallah. Belum aja selama 40 tahun satu hari di sana. Itu silakan. Na'udzubillah. Tidak mungkin kita beranjak di situ Ibu. Sebelum kata Rasulullah, hatta yus'alu an arba'in. Sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita hidup di dunia ini. Bu, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, hebat ya di sini mah. Masya Allah. Allah katakan, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika hidup manusia di dunia ini. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Ditanya oleh Allah nanti, an umrihi fima afnah. Allah memberikan kamu umur 70 tahun. Allah memberikan kamu umur 80 tahun. Allah memberikan kamu 40 tahun. Dihabiskan untuk apa? Kata Allah. Nanti di sana tuh. Kaki kita nggak mungkin beranjak tuh di yang namanya kehidupan akhir. Ditanya oleh Allah umur itu. Mungkin sekarang ada yang umurnya 70 tahun Bu ya. Ada umurnya yang 60 tahun, ada yang 40 tahun kan. Itu adalah umur kita. Saya mau tanya, setelah di sini ada yang usianya misalkan usia 40 tahun. 40 tahun dikurangi masa belum balik 17, 40 dikurangi 17 berapa Bu? 23 kali 300 hari saja berapa Bu?
nggak tahu. Ya, segitulah. Inti pertanyaan saya, ada enggak di sini yang usianya sudah 40 tahun dewasa, balik misalkan, dia sudah mengerjakan sholat taubat selama sebanyak umur baliknya dia. Ada enggak? Oh kan? Wong wedi kalau siksa akhirat kadang-kadang, Masya Allah. Itu maksud saya. Atau dibalik ini sama saya pertanyaannya. Di sini ada yang usianya 50 tahun, ada. Lalu kemudian ada nggak yang usianya 50 tahun dalam seumur hidupnya belum pernah sama sekali-sekalipun melaksanakan sholat taubat? Ada? Nggak ada di sini. Kelihatan wajah-wajah juga di sini mah nenek-nenek solehah kabeh. Di sini yang solehah mah. Kadang-kadang kan begitu kita ya. Sok dari sekarang mulai oleh kita, minimal setiap habis sholat kita mengerjakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat tuh. Jangan ini habis sholatnya juga ada likum darajat. Ingat sama Haji Muhyiddin, ingat sama Haji 3 kali, ingat banyak apa lagi ya? Wah, dunia terbalik katanya itu ada lagi. Model apa lagi kadang-kadang. Yo usia kita sudah 40 tahun ke atas mau nunggu apa lagi? Bu, sok menunggu apa lagi coba? Tidak memaksakan diri mah susah. Minimal habis sholat wajib saja kita laksanakan sholat taubat. Saya kasih paketnya. Pertama takbiyahnya, lalu kemudian sholat taubat, yang ketiga ini sholat hajat beres. Itu saja minimal. Setiap habis sholat tuh, kecuali habis sholat asar. Karena ada waktu-waktu yang diharamkan ya. Ada ya yang diharamkan tuh. Apa kapan tuh waktu yang diharamkan untuk sholat itu? Pas matahari dikala istiwa. Istiwa itu adalah pancaran di atas ini nih kepala kita, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua pas saat habis sholat asar sampai datang waktu sholat maghrib. Makanya tidak ada sholat ba'diyah asar, ya. Lalu kemudian setelah waktu subuh, setelah kita mengerjakan waktu subuh, sholat subuh sampai kepada waktu duha atau muncul matahari di atas. Kalau hitungan kita kira-kira jam 7 ke atas. Ya, itu maknanya. Asal jangan di situ. Habis sholat maghrib kita rangkai dengan ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib kita rangkai dengan sholat taubat. Setelah sholat taubatnya kita sholat hajat. Beres. Usahakan itu minimal memaksakan diri. Buat apa ngajinya mah sebelum sampai 10 titik gitu ya. Di sini ikut pengajian, di sini ikut pengajian, di sini ikut pengajian, di sana ikut pengajian, ke Cigading ikut, ke Serang ikut, kali sana ada. Kejauhan. Jangan sampai kita seperti itu, tetapi amaliyahnya tidak ada. Maka kam min alimin wal ilmu yal'anu. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmunya, malah justru ilmunya akan melaknat nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang penting pengamalannya. Itu maknanya. Itu sholat taubat. Mengaku berdosa kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya dosa kita. Begitu doang cukup? Enggak cukup seperti itu. Bangun malam, seperempat malam kita bangun. Sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat istighfar. Segala macam di sana tuh. Yang 40 tahun sarpa pemaning sih. Gimana? Tangi malam-malam cuma krewek doang kamar mandi. Balik mandi deh. Ning kamar. Nyungsep mandi. Allah. Di sini mah enggak. Ini mah di sana di Jerman. Di sini mah enggak. Ini mah jauh di sana. Ini mah di sini mah enggak di sini. Ya. Masya Allah, ini berang kapal kata Bukas itu. Kadang-kadang, ya Bu, kita ikut akui kan kita banyak dosa kepada Allah. Lakukan. Bayangkan kalau sisa umur kita sekarang misalkan ada 30 tahun lagi misalkan. Ini pemanfaatan umur maksud saya. Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah umur kita. Umur pendek, umur pertengahan, umur panjang pun berapapun itu akan diminta pertanggungjawaban.
Minimal kalau kita setiap hari mengerjakan sholat taubat saja dari subuh sampai zuhur punya dosa kita dibersihin setelah zuhur dengan sholat zuhurnya iya, sholat taubatnya iya kepada Allah. Lalu minta kepada Allah permohonan pengabulan keinginan kita, sholat hajat di dalamnya. Ustaz memang boleh gitu sholat hajat, sholat taubat di siang hari jam berapapun boleh, silahkan dilakukan selama tidak dalam waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Sok yang mau tanya silahkan. Yang tidak apa-apa mas. Mau balik, hayo. Saya pada takut keburu asap dimarahin paluran nanti. Aduh, ayo. Pak Ustaz nanya. Bangga. Tadi kan ada sikap hidup 3 supaya harus diamalkan, diantaranya tadi syukur, 2 lagi apa? Tadi kan syukur diantaranya. Oh iya. Yang kedua ketiganya apa? Nanti itu tuh makanya saya tuh ngeliat jam dulu tuh gitu tuh. Waduh, biar sistematis katanya gitu ya. Biar. Wah, kalau ini waktunya sudah? Belum? Hah? Masih jauh? Oh ini yang ditanya di akhirat aja baru satu ya. Apa tadi itu? An-umrihi bima afna, umurmu akan Allah tanyakan itu. Masya Allah, kadang makan. Itu tadi, ibda bin nafsi. Pertama harus dimulai dari kita dan dimulai oleh kita. Iyalah engkau mata penyarap petani lah, nanti malam mau bangun. Niat tuh di majelis taklim kadang-kadang udah niat pokoknya di sini udah. Apalagi dimotivasi sama Pak Ustadz Ujang. Wah udah, pokoknya mau gitu. 7 langkah dari sini ke sana, wis nyantai mandi. Kau mau nanti mau bangun tidur? Iyalah mau, udah dipasang beker juga. Saya dipasang beker. Keriling jam 2. Jam 2 bola setengah jam maning, krek lagi. Barang jam 3-nya keriling, bola setengah jam maning, krek lagi. Terus ke ujung nama sampai jam 6:30 baru tanggi. Naudzubillah, subhanallah ini tadi. Umur kita. Ya, hati-hati betul. Padahal yang namanya umur itu saya sering katakan, kalau kata orang asing sana itu bagaikan tumpukan batu gunung es, itu adalah umur. Apa artinya? Berapapun umur kita, suatu saat akan sampai malaikat maut menjemput kita untuk memisahkan jasad dan ruh kita. Apa? Mati namanya. Ainama takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita, berapapun umur kita, sedang apapun kita, kalau kematian sudah datang, umur sudah habis, keinginan melaksanakan sholat taubat sudah tidak bisa tercapai, keinginan untuk ta'lim Al-Quran tidak akan tercapai. Makanya selagi Allah memberikan umur, manfaatkan umur itu, tasyarufkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Gunakan untuk ta'lim, untuk berbakti kepada suami, untuk berbuat baik, beramal soleh. Itu umur kita. Nanti insya Allah ringan dipertanggungjawabannya di hadapan Allah. Al-umrihi bima aflah. Yang kedua, wa an jismihi bima aflah. Dari anggota tubuh yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Allah memberikan kepala, tangan, kaki, segala macam tubuh yang ada dalam diri kita dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sumber manusia masuk ke dalam neraka dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad darraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Tuh jelas Bu. Tangan kita, kaki kita, anggota badan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan Allah katakan walaqad darraqna jahannam. Jahannam akan dipenuhi oleh bangsa manusia dan jin. Itu karena kenapa mereka masuk kebanyakan ke sana? Lahum qulubun. Mereka mempunyai hati. Hati itu kan anggota tubuh. Layak kohuna biha, tidak digunakan untuk kebaikan. Walahum a'yun, mereka diberi mata, tidak digunakan untuk kebaikan. Wan wayu be nonton sinetron baik.
Qur'annya kapan? Iya kan? Kadang-kadang itu ditarget minimal habis sholat kita dapat 10 ayat misalkan. Kalau bisa setiap habis sholat kita misalkan 1 ain, 1 makro. Yang lebih paten lagi minimal setiap habis sholat 1 juz. Yang lebih bagus lagi minimal setengah Quran. Yang bagus lagi ya 1 khotaman. Yang nggak bisa lagi 1 ayat, nggak bisa 1 ayat. 1 huruf, enggak 1 huruf, kelewatan ayat apapun uripe. Masya Allah, kadang-kadang mayu ya. Padahal bu, baca Quran itu yang akan menolong kita. Kuntu syafi'an li ashabi di kuburnya itu akan menjadi syafaat dari 1 hurufnya. Al-Quran dibalas oleh Allah dengan 10 kali kelipatan kebajikan. Dan itu akan memancarkan cahaya nanti di alam kubur kita. Kalau habis sholat kita baca 1 surat, hitung tuh hurufnya berapa huruf. Kali 10, itu jatah pahala kita. Jatuh ya ini mah terserah. Kan Al-Quran kitabullah al-munazzalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi walau harfan. Membacanya mendapatkan pahala walaupun 1 huruf. La alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan harfun tetapi itu kalimat. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu alif lam mim saja sudah 3 huruf. Kali 10, 30 kita sudah investasi tuh pahala di hadapan Allah. Makanya begitu maksud saya, ya. Nah, itu dia. Yang pertama an umrihi, yang kedua wa an jasadihi, yang ketiganya adalah wa an ngelihat jam dulu. Udah ya, tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Wa an jismihi bima ablah, wa an ilmihi bima fa'ala bihi. Ilmu yang kamu punyai kau gunakan untuk apa itu? Itu ditanya oleh Allah. Ibu bisa alif bata sajim ha hoda darojan abata sujaha hunda darojun sasa sunda dodon ngopakun. Ibu hafal. Lanjut diulang ke atasnya lagi. Wakun nami mansumanunan sudida walzamikula harpan gunatin bada. Itu ibu sudah hafal itu. Ibu sudah paham itu. Tidak diajarkan ke anak-anaknya. Anak-anaknya tidak baca Al-Quran, maka ilmunya akan melaknat nanti di yaumil qiyamah. Saya mah galaknya sabodo, saya. Mangga. Waalaikumsalam. Betul. Iya. Ada ya? Salawat ya. Betul. Betul. Sementara kan kalau kita punya ilmu itu apa dijual beli kan? Iya. 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 Begini Bu. Yang tidak diperbolehkan itu kita niat untuk memperjualbelikan. 1, niatnya yang harus diperbaharui. Yang kedua, kita tidak pernah masang harga, masang tarif, dan kita tidak pernah memintanya. Itu 1 yang harus dicatat ya. Lalu kalau ada yang ngasih diambil nggak? Kalau ibu nggak mau kasih saya ambil. Iya. Nah itu ya kan, makanya ke sana. Yang paling titip adalah masalah niat itu kita dengan Allah berbicara. Ya, kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain yang kalau kita sudah mengajar, itu adalah efek, itu adalah akibat dari perbuatan kita. Karena Allah katakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Allah akan memberikan pahalanya. Pahalanya di mana? Di dunia Allah akan berikan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu jelas.
Ya, mana? Jadi tidak usah ditolak. Yang penting kita tidak boleh. Pokoknya saya kalau ngajar saya minta dibayar segini misalkan. Itu lain judul. Wah, gitu. Coba tanya-tanya yang namanya Ustadz Ujang. Kalau isi pengajian dimanapun, selama saya sudah dikasih waktu pasti datang. Padahal misalkan yang undang keduanya dia berani bayar saja 100 juta. Yang pertama, lillahi ta'ala undang saya. Insya Allah kita pegang teguh janji kita yang pertama. Itu maknanya. Ini kejadian Bu, tanggal 30 November. Saya diundang di Maulidan. Karena kan tanggal 1 itu tanggal 12 Rabiul Awal. Bentrok. Waduh, kita kalau ngejeleng-jelengnya mau waduh gitu. Itu manusiawi. Tetapi saya catat, kalau kita memperjuangkan kebenaran ayat Allah, itu berdosa di hadapan Allah. Kalau kita tidak meminta orang lain memberikan sesuatu, itu adalah reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita tolak. Itu mana? Ya kalau ibu sudah tidak butuh, mah tidak apa-apa, sedekahkan lagi ke tempat lain, diambil saja, tidak jadi persoalan. Ya, itu barangkali. Habis waktunya tadi an umrihi wa an jismihi wa an ilmihi, lalu kemudian wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqo. Ini bahasannya nanti di depan. Kalau kita ketemu lagi walaupun bukan di sini.